Ya pemirsa, Bapak Bangsa Bung Karno pernah berkata, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Tapi bagaimana bisa mengguncangkan dunia kalau anak mudanya justru menganggur, bahkan tidak bersekolah ke jenjang pendidikan lanjutan karena UKT yang mahal. Ya cukup miris memang melihat kelompok usia yang mendominasi angka pengangguran di Indonesia. Karena bagaimana tidak generasi muda yang disematkan dengan sebutan harapan bangsa justru menjadi kelompok usia dengan angka pengangguran tertinggi. Lantas apa yang salah di sini? Serapan pekerjaan kah yang salah atau biaya kuliah yang semakin meningkat seiring dengan inflasi pendidikan sehingga banyak orang yang tak mampu melanjutkan pendidikan. Langsung saja kita akan membahasnya dalam jutaan Gen Z menganggur, masa depan generasi terkubur. Kita cek di slide selanjutnya, di mana memang kita ketahui tidak tanggung-tanggung jumlah pengangguran yang ada di Indonesia saat ini justru didominasi oleh kelompok usia muda seperti lulusan SMA hingga sarjana. Di sini sudah ada laporan dari Badan Pusat Statistik yang mengungkapkan pada 2023 pemirsa setidaknya terdapat sekitar 9,9 juta orang. Ini 2023 alias hampir 10 juta dari rentang usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia yang tidak bekerja dan tidak sedang sekolah alias berstatus NEET, Not in Employment, Education and Training. Angka itu setara dengan 22,25% dari total penduduk usia muda di Indonesia, di mana dari 9,9 juta orang ini kalau kita bagi, ini di sini sudah ada gambarnya. Laki-laki yang lagi mager pemirsa, 4,1 juta orang atau 42,14% ini merupakan laki-laki, sementara sisanya lebih besar yakni 5,7 juta. Ini merupakan perempuan dengan persentase 57,86%. Lebih lanjut kalau kita golongkan menurut umur terdapat 3,4 juta yang tergolong kategori NEET berusia 15 hingga 19 tahun dan terdapat 6,4 juta yang berusia 20 hingga 24 tahun. Walaupun demikian jika membandingkan dengan tahun lalu, BPS mengungkapkan memang pada tahun 2022 ini terjadi penurunan yang kita katakanlah angkanya di angka sekitar 0,9% pemirsa, 0,97%. Tapi tetap saja sebenarnya 9,9 juta ini bukanlah angka yang kecil. Jadi 0,97% penurunan yang besar atau kecil semua terserah kepada perspektif Anda. Jika dibandingkan tahun lalu memang menurun pemirsa. Lantas bagaimana kalau kita lihat secara 5 tahunan? Kita akan cek di slide selanjutnya. Ini merupakan bagian dari tahun 2019 hingga 2023 pemirsa. Faktanya jika kita melihat laporan indikator pekerjaan layak yang dirilis BPS dalam 5 tahun terakhir, jumlah anak muda yang berstatus NEET cenderung bertambah. 2019 seperti ini, line chart kita lihat pemirsa, fluktuatif 2023 segini. Cukup berbeda. Di mana memang 2019 jumlah anak muda NEET di 9,6 juta, rasionya ini setara di 21,77% dari total penduduk usia 15 hingga 24 tahun secara nasional. Setelah itu populasi NEET Indonesia sempat berfluktuasi dari 9,59 juta, lalu meningkat di 10,7 juta, lalu juga naik di 2021 ini setara dengan 9,87 juta, lalu 10,24 juta. Dan 2023 hingga jumlahnya hampir 9,9 juta dengan rasio 22,25%, lebih banyak dibandingkan 2019. Apa yang menjadi alasannya? BPS berdalih dan juga mengungkapkan ada berbagai alasan yang membuat anak muda masuk ke kelompok ini seperti putus asa, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan, keterbatasan finansial, kewajiban rumah tangga dan sebagainya. Perlu dicatat, NEET ini bukan hanya menganggur pemirsa, namun juga tidak mengenyam pendidikan lebih lanjut yang tentunya menjadi syarat atau kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau pekerjaan di sektor formal. Tidak kuliah karena alasannya tidak punya uang, tapi mau cari uang dengan bekerja, malah ujung-ujungnya nggak dapat kerja karena tidak punya gelar sarjana karena sebagai kualifikasi. Ini bagaikan lingkaran setan, pemirsa. Berbicara mengenai kuliah pun bahkan di PTN atau perguruan tinggi negeri yang katanya lebih murah dibandingkan perguruan tinggi swasta ternyata mahal harganya. Bahkan baru-baru ini juga turut viral pemirsa, Presiden BEM Unsut Maulana Ihsan yang mengungkapkan kenaikan UKT Unsut naik melambung sangat jauh sekitar 300 hingga 500% dalam periode jangka yang pendek. Yang mencontohkan di fakultasnya saja yang semula UKT 2,5 juta kini naik menjadi 14 juta rupiah. Lantas UKT kenapa bisa mahal? Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek, Cicik Sri Cahyande, mengungkapkan fakta baru yang menyebut pendidikan tinggi di Indonesia belum bisa gratis seperti negara lain. Sebab bantuan operasional perguruan tinggi negeri belum bisa menutup semua kebutuhan operasional. Kita akan bahas di slide selanjutnya.
Ini merupakan catatan yang dirangkum oleh CNBC Indonesia Research, pemirsa. Seperti yang kita ketahui, UKT adalah salah satu sumber pendapatan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan operasional dari kampus. Beberapa universitas terkemuka di Indonesia mencatatkan pendapatan yang besar pada tahun 2023, di mana pendapatan tersebut sebagian besar ternyata dari UKT. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas pendapatan 5 perguruan tinggi bisa dikatakanlah yang top di Indonesia yang telah dirangkum oleh CNBC Indonesia Research, yakni ada Universitas Indonesia, ITB, Universitas Erlangga, Universitas Gadjah Mada, dan juga Institut Teknologi Bandung. Dan seperti yang kita ketahui, ada juga beberapa angkanya di sini total pendapatannya sumbernya dari mana, pemirsa? Ada pendapatan DIPA, APBN, BPPTN, dan di sini juga kita bisa melihat besaran pendapatan operasional penyelenggara pendidikan yang notabene UKT ini berada di sini. Dan bila merujuk data tersebut, maka kita bisa melihat, pemirsa, ITB ini merupakan kampus dengan ketergantungan paling rendah, yakni 32,71% terhadap UKT atau layanan operasional pendidikan yang merupakan sumber untuk pendapatan mereka. Sebaliknya, UI, Universitas Indonesia ini menjadi universitas yang paling mengandalkan UKT sebagai sumber pendapatan, yakni 77,1%. Dan kita juga melihat UI mencatatkan diri sebagai universitas dengan total pendapatan tertinggi pada tahun 2023 dengan total pendapatan mencapai 3,3 triliun rupiah. Kita bisa melihat UI memang sangat mengandalkan layanan pendidikan yang bersumber dari beberapa hal. Salah satunya adalah UKT sebagai mesin pendapatan. Pendapatan ini terdiri dari 449 miliar rupiah yang berasal dari DIPA, APBN, BPPTN. Sementara itu 2,5 triliun rupiah pendapatannya berasal dari pendapatan operasional atau UKT. Besaran nilai pendapatan operasional ini mengindikasikan UI yang banyak bergantung dengan uang kuliah tunggal sebagai sumber pendapatannya. Begitu pula dengan universitas-universitas lain seperti yang kita bisa lihat ketergantungan ITS sebesar 61,11%, Universitas Erlangga sebesar 52,42%, dan UGM sebesar 42,59%. Nah, yang jadi pekerjaan rumah saat ini tak terhenti dalam pembahasan siapa yang menganggur, siapa yang belum kuliah, namun apakah anak-anak muda yang sudah bekerja ini sejahtera dengan pendapatannya? Karena kita akan membahas di slide selanjutnya. Pemirsa, ini menjadi perhatian karena faktanya seiring berjamurnya Gen Z, digitalisasi, kini juga semakin menjamur pula para pekerja di sektor informal. Pada pekan lalu, saya sebelumnya pernah berdialog dengan ekonom Universitas Indonesia, Nina Sapti Triaswati, yang menyebut para pekerja atau di sektor informal yang notabene jadi incaran para Gen Z ini disebut-sebut sebagai pengangguran terselubung dan dapat mengancam perekonomian. Dan faktanya Badan Pusat Statistik mencatatkan penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal ini sebanyak 3,13 juta orang atau setara secara angka atau persentase di 59,17% pada Februari 2024. Sementara itu penduduk yang bekerja pada kegiatan formal hanya sebanyak 58,05 juta orang atau 40,83% dari total penduduk yang bekerja. Menjadikannya pula pekerja sektor informal ini memang sangat rentan terhadap gejolak ekonomi mengingat sektor ini tidak memiliki standar upah hingga jaminan sosial. Sehingga seperti yang kita ketahui, pemirsa, berkaca pada 4 pilar pembangunan pencapaian visi Indonesia 2045, yakni pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Secara tidak langsung pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi rakyatnya, salah satunya anak-anak muda yang merupakan bagian dari kekuatan bonus demografi RI sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Di antaranya mulai dari kemudahan mengenyam pendidikan hingga penyerapan lulusan perguruan tinggi agar mendapat pekerjaan, tentunya pekerjaan yang mensejahterakan, bukan pekerjaan abal-abal yang merupakan pengangguran terselubung. Komisi 10 DPR RI memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di sejumlah universitas negeri di Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Rakyat yang duduk di Komisi 10 mengingatkan polemik kenaikan UKT ini jangan sampai membebani masyarakat.
Pasalnya pemerintah sudah menganggarkan 600 triliun rupiah lebih untuk pendidikan. Undang-Undang Dasar sendiri mengamanatkan 20% anggaran APBN untuk sektor pendidikan. Sebelumnya ada sejumlah kampus negeri di Indonesia yang mengumumkan kenaikan uang kuliah tunggal ini, diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, hingga Universitas Riau. Terkait kenaikan uang kuliah tunggal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Cicik Sri Cahyandari mengatakan, pendidikan tinggi di Indonesia belum bisa gratis seperti di negara lain. Sebab bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) belum bisa menutup semua kebutuhan operasional. Selain itu, Cicik menyebut pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier yang tidak masuk kewajiban belajar selama 12 tahun. Tak ayal, kenaikan uang kuliah tunggal ini memantik polemik di kalangan masyarakat. Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan Muhadjir Effendi turut mengkritik kebijakan kenaikan UKT yang secara tiba-tiba dan menunjukkan jika pengelola kampus kurang baik dalam pengelolaan keuangannya. Para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia juga menyebut kenaikan uang kuliah tunggal makin mencekik kantong orang tua dan mahasiswa. Salah satu perwakilan BEM SI Maulana Ihsan dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto mengatakan kenaikan UKT yang dialaminya cukup tinggi dan memberatkan meski pada akhirnya pihak kampus menarik kebijakan kenaikan UKT tersebut. Di mana yang kita resahkan, UKT di Unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300-500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu, gitu. Akhirnya di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini. Sejumlah kampus memang masih bergantung pada iuran uang kuliah mahasiswa untuk menjalankan operasional di kampusnya. Data dari tim riset CNBC Indonesia menunjukkan sejumlah kampus besar di negeri ini seperti UGM, UI, UNAIR, dan ITS masih bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Hanya ITB yang kecil ketergantungan operasionalnya dari uang kuliah mahasiswa. Rektor Universitas Airlangga Surabaya Muhammad Nasih angkat bicara mengenai mahalnya uang kuliah tunggal di kampusnya mengabdi, dan menurut Nasih, kenaikan uang kuliah tidak bisa dihindari dan juga akan terus dialami seiring dengan laju inflasi. Intinya memang ada potensi bahwa kebutuhan di luar sana meningkat sesuai dengan inflasi, dan sementara kalau di sisi UNER sendiri sesungguhnya komposisinya masih cukup ideal. Syukur-syukur kalau porsi dari negara nanti akan ada peningkatan lagi. Jadi itu posisi kami. Alhamdulillah UNER masih mempertahankan dalam posisi komitmen kami, dan ini sudah berlaku sekian tahun yang lalu, Mas. Dari udah 5 tahun lebih kan UKT di UNER tidak mengalami perubahan yang signifikan, khususnya di sisi puncaknya, gitu kan. Bahkan kita cenderung menjadi perguruan tinggi yang ya insya Allah masih cukup terjangkau dan sangat tergantung pada kemampuan ekonomi. Senada, Rektor Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Rina Indiastuti juga mengatakan pihaknya memastikan penerapan uang kuliah tunggal atau UKT akan disesuaikan dengan kemampuan dari mahasiswa. Karena pada faktanya tidak semua mahasiswa membayar uang kuliah dengan mahal. Menanggapi polemik kenaikan uang kuliah tunggal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya meluruskan polemik yang beredar di masyarakat. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI, Nadiem memutuskan akan menghentikan kebijakan lonjakan UKT yang tidak rasional. Tak hanya itu, Nadiem juga berjanji kenaikan UKT hanya akan berlaku bagi mahasiswa baru, bukan mahasiswa yang sudah terlebih dahulu kuliah di kampus bersangkutan. Jadi peraturan Kemdikbud ini
Tegaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di sosial media dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali. Ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Tangga-tangga daripada UKT ini semuanya itu ada tangganya, dan tangga-tangga terendah yaitu level 1 dan 2 dari tangga tersebut itu tidak akan berubah. Yang mungkin akan terdampak adalah untuk mahasiswa dengan keluarga dengan tingkat ekonomi tertinggi. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Itulah semboyan pendidikan yang digaungkan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan baik dasar maupun tinggi adalah hak setiap warga negara. Sudah menjadi amanat Undang-Undang Dasar bahwa negara harus hadir demi mencerdaskan seluruh rakyatnya, bukan hanya warga yang berduit, tetapi juga bagi rakyat miskin. Tim Liputan CNBC Indonesia.